wabarakatuh. Saya Ainun Puja Safira, NIM 0117-3019, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kualitatif yang berjudul Konstruksi Usaha Bisnis Berbasis Replikatif Entrepreneur atas Peningkatan Pendapatan, studi kasus pada kedai rakyat di Kabupaten Bone. Latar belakang. Dunia usaha semakin luas, banyaknya perusahaan yang menciptakan produk-produk baru yang hampir sama dengan produk yang satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanya dari segi kualitas dan mereknya saja. Dengan perkembangan tersebut, banyaknya perusahaan yang menggunakan berbagai cara agar produk mereka laku dan berkembang di pasaran. Perkembangan bisnis saat ini merupakan suatu bidang atau usaha yang menarik dan memiliki peluang atau peranan yang sangat besar dalam konsumsi masyarakat setiap harinya. Jadi, pemula berpikir untuk memulai suatu usaha yang sama. Maka dari itu, di sini saya tertarik untuk meneliti ini agar dapat memberikan pedoman atau informasi bagaimana konstruksi replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan usaha. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik usaha bisnis replikatif entrepreneur pada kedai rakyat di Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimana kontribusi replikatif entrepreneur terhadap peningkatan pendapatan kedai rakyat di Kabupaten Bone. Dan yang ketiga, bagaimana mengonstruksi model usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan kedai rakyat di Kabupaten Bone. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan di kedai rakyat Kabupaten Bone. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan di Kabupaten Bone. Yang ketiga, untuk mengetahui konstruksi usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan pada kedai rakyat di Kabupaten Bone. Manfaat penelitian terbagi atas 2. Yang pertama, manfaat ilmiah. Yang pertama, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu berupa pengetahuan terkait bidang yang diteliti, sekaligus sebagai referensi atau pedoman bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang dan tema yang sama. Yang kedua, penelitian ini diharapkan sebagai dasar pandangan dalam memahami konstruksi usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan usaha. Kedua, manfaat praktis. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan serta pengetahuan terhadap permasalahan ekonomi di sekitar dan juga dijadikan sebagai acuan bagi para pengusaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan usaha. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, daerah atau tempat penelitian adalah Jalan Sukawati, Kabupaten Bone. Yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah replikatif entrepreneur dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, subjek dan objek yang diteliti di sini adalah pemilik usaha bisnis atau owner kedai rakyat Kabupaten Bone. Kajian pustaka. Kajian pustaka terbagi atas 2, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Di sini, kajian penelitian sebelumnya ada 5. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nashat El Hasanah dengan judul Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herwin Mopangga dengan judul Pengembangan Wirausaha Berbasis Teknologi di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suliati, Nanik Ermawati, dan Hutomo Rusdianto dengan judul penelitian Pengembangan Wirausaha Industri Kreatif
melalui inovasi produk berbasis syariah. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lia Pujiati dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda dalam mewujudkan wirausahaan mandiri dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Studi pada anggota BMT Al-Hasanah, Cabang Jati Agung, Lampung Selatan. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ria Ayu Agustina dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan UD Anissa Jaya di Kabupaten Blitar, Perspektif Ekonomi Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai entrepreneur dan peningkatan pendapatan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kajian atau judul-judul penelitian sebelumnya. Yang kedua, kajian teoritis. Pertama, kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan atau ditingkatkan agar lebih optimal atau baik sehingga bisa meningkatkan taraf hidup ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kedua, replikatif entrepreneur. Menurut William J. Baumol, Robert Elitan, dan Carl Stram, replikatif adalah usaha-usaha bisnis yang sesungguhnya hanya mengkopi atau memproduksi apa yang telah ada sebelumnya. Sedangkan wirausaha atau entrepreneur secara umum adalah orang yang menjalankan usaha-usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Jadi, replikatif entrepreneur adalah suatu usaha yang cenderung meniru bisnis yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Yang keempat, teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan, model atau tata letak suatu bangunan atau susunan. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Kerangka pikir. Nah, dapat lihat pada bagian di samping ini. Dari kerangka pikir tersebut dapat kita ketahui bahwa penelitian ini berawal dari keder rakyat yang dimana dalam menjalankan usaha bisnisnya menggunakan sebuah metode yang berbasis replikatif entrepreneur dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research karena data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kedai Rakyat Kabupaten Bone. Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jalan Sukawati, Kabupaten Bone. Dan waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih 3 bulan yang dimulai pada awal April sampai Juni 2020. Data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari artikel, buku-buku, karya ilmiah, serta jurnal yang terkait dengan konstruksi usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur atas peningkatan pendapatan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha atau owner Kedai Rakyat di Kabupaten Bone. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu konstruksi usaha bisnis berbasis replikatif entrepreneur dan peningkatan pendapatan pada Kedai Rakyat di Kabupaten Bone.
Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keenam, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan jenis triangulasi, di mana deskriptif analisis ini memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data, yang kedua data display atau penyajian data, dan yang ketiga conclusion drawing atau verification. Baiklah, itulah pemaparan proposal penelitian kualitatif dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.